Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam Rani. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana kegiatan pembelajaran hari ini? Ya luar biasa Pak, hari ini kan kegiatan belajarnya KBM nggak ada Pak, ujian hari ini. Betul ya. Jadi siap ya apa yang menjadi rencana kemarin yang Bu Rani ingin berbincang-bincang dengan saya mengenai ada apa permasalahan-permasalahan dari Bu Rani. Yang Ya, kemarin kan kita sudah menyiapkan waktu, ternyata di hari ini kita bisa bertemu. iya Pak. Tapi sudah siap ya, nggak ada hal yang lainnya yang sekiranya nanti menjadi kendala dalam perbincangan kita di malam hari ini. Ya, ya siap nggak siap? Ya nanti coba ceritanya ngalir Yang aja nanti. ya, ya terpenting Ah, waktunya cukup longgar ya. ya Pak. Oke, eh Bu Rani, Baik Pak. pertanyaan yang pertama nih, apa sih yang mau diceritakan kepada saya? Dalam coaching ini sebenarnya kalau masalah itu kan pasti banyak ya Pak. Banyak sekali kalau permasalahan yang memang sudah terjadi, apalagi di sekolah saya itu kan banyak. Sekolah swasta biasanya memang nggak sama dengan yang di negeri, apalagi kami kan di pedesaan kan nggak kayak di kota mungkin swastanya yang bagus. Lingkup sekolah kecil dengan kenakalan-kenakalan anak-anak yang random sekali, kemudian tingkat belajarnya juga kurang, bahkan mungkin hanya pengen nerima ijazah aja, bahkan sekolahnya aja juga ogah-ogahan seperti itu Pak. Oke, jadi permasalahan dalam kondisi sekolah ya, bukan Ini masalah dalam kondisi pembelajaran ya Bu Rani ya. iya iya ini saya ada permasalahan sih dengan siswa, tapi siswa itu yang bercerita dengan saya hari ini. Jadi kita coaching untuk permasalahan yang hari ini aja ya Pak, yang lebih segar lagi daripada yang kemarin. Ya, boleh Bu Rani Iya. diceritakan permasalahan itu Bu Rani. Jadi hari ini ada siswa yang menghadap ke saya karena kegiatan kita hari ini kan tes sumatif semester ganjil. Nah, dalam situasi pengambilan kartu itu sudah selesai semua, tapi ada satu siswi ini belum ngambil kartu dan jarak rumahnya juga dekat dengan sekolah. Terus sengaja memang menghubungi saya, mendatangi saya untuk meminta apa ya solusi atau cara, sampai sempat nanya saya juga bingung untuk menanggapinya karena kondisinya anak ini menyampaikan ingin ambil kartu ujian. Terus saya tanya, buku bayar kamu mana? Katanya masih ada di sekolah. Sudah tahu nominalnya berapa yang sudah dibayar? Udah Miss. Terus udah dibayarkan belum? Belum. Ya terus gimana ini mau ngambil kartu tapi belum ada dana yang masuk dia. Karena dalam sekolah kami itu kan daftar ulang itu udah sepaket 1 tahun ya Pak. Kemudian dibagi 4 kali bayar. Jadi dalam semester ganjil ini harus selesai angsuran 1 dan angsuran 2 seperti itu. Jadi memang apa ya lebih meringankan untuk anak sendiri. Nah, ini anak ini ternyata memang sengaja mau membahas itu. Terus saya minta, ya udah ayo masuk dulu, ngobrol dulu sama saya, gimana. Terus dia ini menyampaikan sambil nangis, katanya orang tuanya itu sudah pasrah. Jadi saya mau sekolah, mau enggak sudah terserah. Tapi pembiayaan juga udah nggak bisa melanjutkan untuk membayar gitu Pak. Nah ini saya juga bingung ini gimana komunikasinya kok orang tuanya aja nggak menyampaikan ke sekolah. Dari itu
Saya sampaikan ya, orang tua kamu ke sini, orang rumah juga deket, jalan kaki aja bisa. Coba disampaikan masalah pembiayaan itu masih bisa dibicarakan. Yang penting kamu masih mau sekolah, kata saya. Terus saya tanya, kamu masih mau sekolah enggak? Ya masih mau, saya maunya sekolah sampai lulus. Tapi gimana ini orang tua saya udah enggak bisa untuk ngasih dana untuk bayar, bahkan udah membiarkan saya lah mau sekolah apa enggak gitu. Ya saya juga bingung ya Pak di posisi ini. Terus akhirnya ya saya sampaikan, kamu ikut ujian dulu, saya ambilkan kartunya. Nah, tapi kamu nanti pastikan orang tua kamu datang ke sini. Jadi komunikasi dengan kepala sekolah apapun itu nanti bentuknya. Seperti itu, Pak. Jadi itu memang hari ini cerita itu benar-benar menurut saya patut untuk di coaching ya karena siswanya memang dalam kondisi yang keterbatasan. Ya, Pak. Sedikit saya sudah menemukan Mm-mm. gambaran nih, mengenai apa yang diceritakan Bu Rani. Ya, Yang Pak. jelas nanti kita bersama-sama mencari solusi nih. Ya, Pak. Tetapi sebelum kita mencari solusi ini, apa sih yang diharapkan dari Bu Rani ini mengenai perbincangan kita ini? Harapannya. Harapan saya itu nanti dalam komunikasi saya dengan Pak Amin ini, saya minta mungkin bantuan ya Pak untuk menghadapi kondisi siswa ini, karena memang niat sekolahnya itu tinggi, tapi ternyata orang tuanya yang nggak mendukung, seperti itu. Ya dari komunikasinya ini sebenarnya bisa sih Pak kalau kita mau membahas lebih panjang hanya karena teken waktu ya. Jadi saya Ya, singkatkan saja. Saya sudah tanyakan berapa saudara di rumah yang masih sekolah siapa, yang udah berkeluarga berapa, kemudian yang kerja ada enggak, yang enggak kerja ada juga. Nah ternyata mereka ini dia ini dari 5 bersaudara dia nomor 4, punya adiknya masih SD, itu kan belum ada biaya ya Pak. Kemudian 3 kakaknya itu sudah nggak bersekolah, artinya udah selesai semua. Terus ya saya agak agak menegaskan juga sih lah, orang tua kamu, kakak-kakakmu itu bisa diselesaikan sekolahnya, kok kamu bisa diberhentikan itu gimana? Dibiarkan gitu. Ya anak pasti jawabnya nggak tahu ya Pak. Gitu. Nggak tahu Miss, yang pasti kondisinya sekarang orang tua itu sedang sulit, bahkan kerjaan aja bapak kadang ada kadang enggak. Terus saya tanya, bapaknya kerja apa? Katanya kerjanya serabutan. Terus ibunya nggak ada kegiatan, hanya di rumah aja. Tapi ibunya ini juga bukan tipe yang mau bersosial keluar-keluar, jadi hanya di rumah aja. Jadi mungkin nggak ada keinginan untuk cari pekerjaan di luar pun juga enggak. Nah dari itu juga saya gimana ya ini maksud saya siswanya tetap sekolah tapi ya dapat dukungan gitu dari orang tua. Walaupun di sekolah kami ini memang bayar ataupun tidak bayar tetap diberikan kartu, tapi dia itu maunya ya jelas sekolah sekolah berjalan tapi pembiayaan juga berjalan seperti itu. oke. Nah, dari ini saya belum melanjutkan lagi komunikasinya karena siswanya ini segera masuk kelas untuk ujian. Mungkin besok rencana saya mau saya panggil sembari nanti nunggu orang tuanya hadir ngadep ke sekolah, saya akan ajak komunikasi siswa ini untuk menawarkan gitu Pak, gimana kalau ke pulang sekolah itu kamu coba untuk cari kerjaan seperti itu. Tapi menawarkan tuh maksudnya menawarkan dia untuk bekerja, bukan saya yang ngasih kerjaan gitu. Jadi memang eh, apa ya, membangun jiwa dia itu untuk mengusahakan pembiayaannya secara mandiri seperti itu. Oke, Bu Rani, Ya Pak. saya kira dari pemaparan Bu Rani dari hasil analisisnya ya, dari analisis terhadap siswa itu sudah sangat bagus sih. Mulai dari memahami siswa tersebut dan mencoba kita menggali informasi mengenai keluarga, mulai dari orang tua yang laki dan orang perempuan. Tentunya kembali lagi bahwasannya dari cerita Bu Rani ini berpikirnya ke masa depan anak. Iya Pak. Ya, tentunya kalau berpikirnya terhadap materi ya
ya akan dilanjut ya kan gitu, karena kita berbicara materi ya, tetapi kan kita berbicara masa depan. Oke, saya kira hasil analisa itu sudah mulai tergambar ya. Nah, terus Bu Rani nih, ketika sudah analisa tadi sudah sempat ya, Bu Rani akan memberikan suatu pekerjaan lah bahasanya. Ada nggak sih rencana dari Ibu Rani memberikan satu kerja terhadap anak tersebut? Kalau saya contohkan seperti ini, kalau di tempat saya memang banyak hal seperti itu, Bu Rani, mengenai tingkatan ekonomi. Ya Ya, kita sama sih, kita tidak bisa menghentikan anak untuk ikut tes sumatif gara-gara ekonomi itu nggak bisa. ya, Apapun yang terjadi ya monggo silahkan tetap berjalan. Nah, menurut Bu Rani tadi juga sudah itu akan dipanggil orang tuanya kan gitu kan. Memang sebenarnya sih kalau hal seperti ini bukan masalah anak ya, iya memang itu Pak. harus orang tua karena ini Betul, kan istilahnya akan mengganggu psikis siswa kan gitu. betul. Nah, coba ada rencana apa Bu Rani biar anak ini apa ya tidak terganggu psikisnya atau rencana apa terhadap orang tua Mm-mm. siswa ini? Baik, Pak. Untuk rencana ke depan itu, kalau saya dengan orang tua, saya ini mau melakukan pendekatan ya, Pak, dengan orang tua ini. Jadi agar orang tuanya, ini nama anaknya kan Vina, perempuan dia. Orang tua dari Vina ini dapat benar-benar mengusahakan, karena yang saya lihat pembiayaan yang bersekolah ini ya hanya Vina aja. Sedang adiknya itu masih di SD, itu kan nggak ada biaya. Ada biaya. Ya, kemudian sudah nggak menanggung jawab juga untuk kakak-kakaknya yang lain karena udah nggak ada yang bersekolah. Maksud saya, ya bagaimana caranya jangan sampai memutus hak anak untuk melanjutkan pendidikan seperti itu. Apalagi dengan bahasa pembiaran, ya udah kalau mau sekolah ya sekolah, kalau enggak ya enggak, terserah Vina. Tapi bapak sama ibu nggak bisa ngasih biaya lanjutan. Nah, itu kan artinya hampir mematikan keinginan anak untuk berkembang sampai punya masa depan kan Pak. Nah dari itu maksud saya untuk ayolah anak ini juga investasi kita kok, masa iya anak itu kalau sukses orang tuanya nggak ikut merasa senang kan seperti itu. Kemudian ini juga untuk kelanjutan hidup anak loh. Minimal kan ijazah SMA itu di tangan, seperti itu. Itu sih Pak pendekatan dulu saya mau komunikasi dulu sampai dengan benar-benar mengetahui kegiatan orang tuanya itu seperti apa yang memang real dari orang tuanya yang menyampaikan. Karena itu tadi benar kata Bapak, alangkah tidak etis jika pembicaraan itu hanya searah dari siswa saja, karena siswa itu nggak akan pernah ngerti dengan apa ya kebutuhan orang tua, kemudian penghasilan itu nggak etis kalau saya bicarakan itu dengan anak. Tapi anak ini cerita sendiri, makanya saya sampaikan ini bukan apa ya, bukan ranah kamu untuk menyampaikan pembiayaan-pembiayaan yang disanggupi orang tua kamu atau tidak. Ini harusnya orang tua kamu sendiri yang nyampein. Seperti itu, Pak. Saya sampaikan seperti itu. Terus ya kemudian saya sampaikan ke Vina ini, yang penting kamu mau sekolah dulu. Coba nanti kita cari jalan keluarnya sama-sama. Saya tunggu orang tua kamu. Saya bilang gitu, Pak, tadi. Karena memang Vinanya ini maunya komunikasinya ke saya aja. Maksud saya kan memang kami ini kalau sekolah dalam kondisi ujian tidak bisa ambil nomor, itu kan orang tua memang harus hadir untuk menyampaikan kondisinya, terus kemudian kira-kira kapan mau mulai bisa dibayar, itu kan kami ada kejelasan gitu Pak kalau dari orang tua. Nah ini biasanya komunikasinya orang tua ke kepala sekolah. Hanya ini Vina ini orang tuanya nggak hadir, tapi Vinanya apa ya datang ke saya gitu, jadi menyampaikannya ke saya seperti itu dulu sih Pak sementara, karena memang ini saya belum bisa lihat kelanjutannya. Mungkin besok saya akan panggil lagi Vina untuk komunikasi lanjutan, termasuk itu tadi untuk ngasih peluang ke Vina kalau pulang sekolah itu kalau bisa kamu ada pekerjaan tambahan. Kalau untuk pekerjaan tambahan ukuran siswa di lingkungan kita itu paling ikut bantu dagang-dagang yang memang gelarannya sore sampai malam. Itu aja sih, Pak.
yang opsi Ya. pertama. Mungkin kalau opsi kedua bisa untuk bantu-bantu nyetrika pakaian di tempat tetangga atau yang menawarkan jasa ya jasa setrika, jasa laundry. Nah itu aja mungkin yang mungkin anak perempuan itu bisa lakukan seperti itu. Gitu Pak. Eh, Memang betul sih Bu ya. Dari langkah-langkah yang Ibu Rani yang istilahnya digambarkan itu memang betul. Tentunya dengan memprogram satu rencana yang baik, kita yakin bahwasanya masalah si siswa ini pasti selesai kan gitu. Iya Pak. Ya sekali lagi memang rencana yang baik ya itu memang butuh gitu loh dalam tahapan-tahapan beberapa hari ke depan, atau kan masalah ini kan mungkin akan berkelanjutan Ya. kalau tidak secara mempunyai satu perencanaan yang baik tidak akan pernah selesai. Nah terus ada satu pertanyaan lagi untuk nanti program pemanggilan orang tua. Ya Pak. Itu waktunya dalam waktu dekat atau nunggu selesai nih ujian? Dekat Ya, Pak. kalau memang waktu dekat ini atau selesai nanti setelah ujian ini, Bu Rani nanti kira-kira akan bersama siapa ini untuk menyelesaikan permasalahan siswa ini? Baik. Kalau seandainya Bu Rani ini butuh yang namanya teman untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Pak. Di sini kalau untuk panggilan orang tua, saya ambil jarak dekat. Saya sudah sampaikan ke Vina, saya tunggu besok. Jadi besok memang. Jadi sebelum orang tuanya hadir, nanti akan saya komunikasikan dulu dengan pendampingan oleh kepala sekolah. Jadi sebelum bertemu dengan orang tuanya Vina ini akan saya komunikasikan dulu dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga meminta kepala sekolah untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Jadi ikut untuk menanggapi daripada orang tua itu diminta hadir. Seperti itu, Pak. Agar memang benar-benar mengerti siswanya ini sedang tidak baik-baik saja karena kondisi keadaan perekonomian keluarganya. Gitu, Pak. Oke, memang tadi cukup bagus kalau dikonsultasikan dulu ya. Kita Iya, tidak Pak. bisa mengambil tindakan dahulu. Betul. Tentunya harus ada satu pendamping mengenai ya kemungkinan ada saran atau gagasan gitu. Yang terakhir nih, komitmen apa sih? Komitmennya ya, komitmen Bu Rani terhadap rencana Bu Rani pemanggilan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan siswa ini agar tidak terulang dengan siswa-siswa yang lain. Tentunya bukan hanya satu siswa ini ya, tentunya ada satu komitmen. Apapun yang terjadi ya Bu Rani ya, hasil dari perbincangan dengan Bu Rani dengan orang tua tentunya harus ada komitmen. Kira-kira apa sih komitmen yang dibangun untuk masa depan siswa lah? Kalau saya yang pasti mengutamakan anak ini dari keinginannya dulu, Pak. Kalau perekonomian itu kami ini gini ya, Pak. Nggak cuma sekali dua kali sih ada siswa yang seperti ini. Dulu-dulu juga ada yang pernah seperti ini. Tapi kami tawarkan kalau memang keadaannya seperti itu, mungkin kami coba dulu usahakan untuk orang tua tuh mau mengupayakan pembiayaan anaknya, karena anaknya sendiri seperti itu. Tapi kalau memang nanti benar-benar sampai melepas tangan untuk pembiayaan si anak, sedangkan anak ini keinginan sekolahnya masih bagus, sangat tinggi, apalagi sudah di kelas 11, itu tinggal 1 tahun lebih kan untuk menjalani pendidikan, itu sayang lah kalau memang mau berhenti. Nah, di sini kami mengutamakan pendidikannya dulu, terutama saya ya Pak, jangan sampai anak ini putus sekolah. SMA itu harus yang lulusan yang memang yang paling bawah, jangan sampai di bawahnya lagi, seperti itu. Nah, nanti untuk pembiayaannya ini kalau memang belum
belum benar-benar nggak ada sama sekali. Bahkan mungkin Vina kalau kita kasih opsi untuk bekerja setelah sepulang sekolah pun tidak bisa menghasilkan yang untuk masuk ke pembiayaan sekolahnya sendiri, ya paling kita beri akses untuk tetap mengikuti pembelajaran, tetap mengikuti pendidikan di sekolah sampai dengan selesainya kelas 12 lulus, tapi nanti pengambilan ijazah agak tertahan. Jadi dengan cara nanti membiarkan dia kerja dulu setelah selepas selesai sekolah. Jadi untuk menebus atau mengambil ijazah yang memang belum bisa diambil karena masih ada syarat yang belum diselesaikan. Seperti itu sih, Pak. Oke, jadi inilah tanggung jawab. Ya, kami beri kemudahan seperti itu, Pak. Ya. Kalau bisa memang kita tidak memutus harapan, tidak memutus masa depan anak, apapun yang terjadi. Apabila ini permasalahannya bukan dari siswa, siswa itu punya kemauan tinggi. Yang namanya ekonomi itu memang satu kendala, tapi bukan untuk memutus masa depan ya, Bu Rani. Nah, dari solusi-solusi yang ditawarkan tadi itu sangat bagus betul, ya. Saya sangat bagus, sangat setuju itu apa yang disampaikan oleh Bu Rani. Mengenai siswa itu akan diusahakan untuk memberikan satu pemahaman bekerja selepas dari sekolah. Entah apa itu yang bisa membantu ekonomi. Atau mungkin ada satu opsi yang lain dari sekolah yang bisa mengusahakan istilahnya dari bantuan PIP. Salah satunya itu nanti, Pak. Kan gitu. Yang terpenting kita punya satu tanggung jawab untuk membantu siswa itu biar tidak putus tengah jalan. Alangkah terpukulnya sudah ekonomi tidak mendukung, dia putus tengah jalan. Apa jadinya masa depan dia? Tentunya kita tidak akan pernah tega melihat itu semuanya. Iya, Pak. Apalagi kan kondisi anak ini kondisi yang sangat baik, dalam proses pembelajaran juga sangat baik, ya. Tentunya kita punya satu kewajiban untuk mendukung. Opsi, saya yakin Bu Rani pasti ada opsi-opsi itu yang akan menjadi jalan keluar. Apalagi Bu Rani tidak berdiri sendiri, ada kepala sekolah di situ. Opsi yang lain sangat banyak ya. Tadi bekerja mungkin di sekolah kan gitu, mungkin dari rumah buat jajan atau apa yang di keliling istilahnya kan gitu. Banyak kok di sekolah, istilahnya sekolah saya itu Bu Rani ya, anak-anak itu bawa makanan dari rumah, hasil karyanya atau hasil karya orang tua itu dijual atau dititipkan di kantin dan sebagainya. Nah, itu opsi-opsi. Yang terpenting berikan pemahaman kepada siswa apa saja yang terpenting untuk masa depanmu, jangan malu. Ya, Pak. Gunakan kesempatan belajar ini dengan baik. Ya, mudah-mudahan dari opsi dari rencana Bu Rani bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang terpenting tadi tanggung jawab dan selalu hadir penuh terhadap anak-anak kita. Saya yakin Bu Rani juga pasti ya hadir penuh terhadap anak-anak kita. Insya Allah, Pak. Ya, kan itu. Tanpa kita diminta untuk bertanya terhadap anak, misalnya nanti anak itu akan cerita dengan sendirinya apabila kita hadir penuh terhadap anak-anak kita. Mungkin itu ya Bu Rani ya. Baik, Pak. Ada yang perlu disampaikan lagi Bu Rani? Saya rasa cukup, Pak. Di sini saya jadi mendapat tambahan nanti untuk disampaikan ke Vina ini, jadi untuk opsi-opsi termasuk untuk peluang cari usaha selepas sekolah ataupun nanti bisa membawa apa saja yang mungkin yang bisa dibuat, makanan-makanan yang bisa dijual saat di sekolah, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Amin. Satu lagi, ya, Pak. Opsi itu jangan diberikan kepada hanya siswa, tapi opsi itu juga diberikan kepada orang tua. Baik, Pak. Ya, itu sangat membantu. Biar jangan siswanya itu ikut berpikir, tapi orang tuanya juga berpikir. Sebenarnya itu dulu yang mau saya komunikasikan besok, Pak. Jadi ya. Oke, saya kira cukup ya, Bu Rani. Baik, Pak. Saya kira kita sudah dapat kesimpulan dari apa yang kita perbincangkan di malam hari ini. Mudah-mudahan itu
kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk anak-anak kita bisa membantu. Kita tidak bisa mengusahakan semaksimal mungkin. Kita akan berusaha untuk membantu anak-anak kita untuk menggapai masa depannya. Terus bersemangat, ya. Ya Jangan Pak, terima pantang kasih. menyerah, ya. Ibaratkan itu adalah anak kita. Ya, Oke, ya Pak, berani ya. insyaallah. Baik Pak. Cukup ya. Terima kasih ya. Ya, Oke, saya kita terima ke kasih Pak. aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Sekarang silakan Bu coba Prapti. Bu Rani sama Bu Prapti saya matikan Baik kamera. Pak. Ya. Kita mulai ya Bu Prapti. Oke, ya Bu Rani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Ya, gimana kabarnya Bu Prapti? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Bu Rani sendiri gimana nih? Alhamdulillah Bu, sehat dalam kondisi yang enak, cuacanya enak, sekarang dingin, nggak panas. Iya, panas lagi ya, udah mulai musim hujan Ya, ya. alhamdulillah udah ada air di rumah. Baik Bu Prapti, untuk kegiatan kita hari ini yaitu coaching tentang mungkin permasalahan yang dihadapi oleh Bu Prapti. Silakan bisa dapat diceritakan agar saya juga dapat menjalankan tugas saya sebagai coach di sini. Silakan Bu. Baik, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Rani sudah mau mendengarkan nanti saya cerita saya gitu. Sebenarnya kalau untuk masalah-masalah anak-anak ya di sekolah itu sebenarnya banyak sekali ya Bu ya. Banyak. Nah, kebetulan saya ini kan wali kelas 8A ya Bu ya. Ada 2 siswa yang sering nggak masuk. Pertama itu namanya Sahrudin. Nah, dia sering nggak masuk itu ternyata setelah saya telusuri, bapaknya itu meninggal dunia kurang lebih hampir 4 bulan. Jadi sampai sekarang dia itu belum bisa move on. Masih depresi lah seperti itu. Pokoknya masuk, nanti berapa hari nggak masuk lagi, sampai ibunya itu sudah sering kali ke sekolah gitu untuk minta izin gitu. Kalau si Sarudin ini apa ya, dia itu nggak apa ya, kayak udah nggak mau sekolah lagi gitu loh. Gitu. Keinginan sekolahnya nggak ada udah. Nggak ada gitu. Kata ibunya sih dulu sebenarnya dia tuh nggak deket sama bapaknya. Tapi setelah bapaknya nggak ada ini kok dia malah kayak ngerasa kehilangan banget gitu. Sampai sekarang dia belum bisa move on gitu, belum itu. Tapi alhamdulillah saya kan komunikasi terus sama si ibunya gitu. Gimana Bu? Besok Senin sudah mau ujian, Sarudinnya kebetulan waktu itu berangkat hari Kamis berangkat, Jumat Sabtu nggak berangkat gitu kan. Nah, terus saya WA ibunya, insya Allah ini ujian berangkat. Ya alhamdulillah tadi berangkat. Ya berarti kan alhamdulillah yang ini enggak ini ya masalahnya ini ya sudah beres. Nah yang satu ini namanya Nadia, sama kasusnya sering nggak masuk. Cuman kalau Nadia ini masalahnya lebih kompleks sih kalau menurut saya. Dia itu orang tuanya berpisah, jadi dari keluarga broken home. Tadinya dia tinggal sama bapaknya dari umur 4 tahun dia itu udah ditinggal sama ibunya. Ibunya pergi ninggalin gitu aja. Oh iya. Nah, jadi dia itu kayak mungkin kayak kurang perhatian ya dari orang tua. Akhirnya sekolahnya males-malesan. Terus saya lihat juga kayaknya pergaulannya juga dia udah yang apa ya, bergaul dengan teman yang bukan satu ininya, sama anak SMA yang saya nyari informasi dari teman sekelasnya kalau ya si Nadia ini sering banget istilahnya main sampai malam gitu. Bapak ini ya kurang ya, beda dengan ibu ya, jadinya mungkin Nadia ini terlalu bebas ya. Akhirnya
sekolahnya ya itu sering nggak masuk. Padahal udah difasilitasi kayak motor gitu, udah difasilitasi sama bapaknya. Kayak uang jajan, uang saku itu juga sebenarnya bapaknya ngasih terus gitu. Cuman si Nadia ini sering nggak sampai ke sekolah gitu. Nah, waktu itu saya sudah coba datengin ke rumahnya, tapi saya nggak menemukan si Nadia maupun si bapaknya. Mungkin kerja ya kalau bapaknya. Nah, Nadia ini mungkin main kali ya sama temen anak SMA, mungkin sama-sama bolos gitu. Akhirnya saya ke rumah mbaknya, dia kebetulan punya mbak yang udah nikah gitu. Ya saya ini sampaikan masalah Nadia ini sudah alpanya sudah banyak sekali, sudah hampir 20 kalau total dari bulan Juli sampai bulan November itu sudah hampir 20 gitu kan. Terus saya sampaikan ke mbaknya, tolong bilang sama Nadia kalau dia besok tidak ke sekolah ya dengan terpaksa sekolah mau ambil tindakan tegas, saya bilang gitu kan. Ya alhamdulillah besoknya Nadianya berangkat gitu kan. Pas berangkat itu memang saya minta bantuan nih sama ada Bapak Usman namanya, yang kebetulan agak disegani lah di sekolah gitu ya. Ya itu dia janji kata kan di ini sama Pak Usman itu, kalau kamu sekali lagi saya lihat kamu apa lagi langsung saya keluarkan, kata Bapak Usman gitu kan. Nah dia ketakutan gitu, mungkin dia masih pengen sekolah kan. Akhirnya ya udah rajin dia berangkat terus ke sekolah. Nah ini kumat lagi nggak masuk lagi, padahal saya udah lagi pokoknya ya kita tinggal 2 minggu lagi loh belajar, di situ ujian. Jangan sampai kamu apa lagi, ingat ya kamu Pak Usman tadi ngomong apa, katanya gitu kan. Iya Bu, saya janji Bu, tapi ini diulangin lagi, seperti itu. Nah, saya WA sekarang malah nggak dibales sama dia. Terus saya tanya temennya kan, ini gimana ini Nadia udah mau ujian, nggak masuk, kata saya kan, nanya sama temennya. Ternyata dia diusir sama bapaknya. Mungkin karena nggak bisa diatur kali ya, diusir sama bapaknya. Nah nggak tahu gimana ceritanya, katanya sekarang sama ibunya, sama ibu kandungnya. Katanya sih jauh dari ini tempat sekolah, dari tempat tinggal ibunya itu jauh, makanya dia nggak ke sekolah gitu. Terus saya tanya, terus gimana kamu tetap mau sekolah atau gimana? Katanya mau pindah, kan katanya pindahnya ibunya tinggal di Bandar Lampung, katanya saya mau pindah ke Bandar Lampung. Ya udah, maksud saya kalau mau pindah nanti setelah selesai ujian, sudah berapa terus pindah. Cuman ya sampai sekarang belum ada ini, belum ada penyelesaian seperti itu. Baik. Bu, terima kasih Bu Prapti udah observasinya terhadap 2 siswa ini sudah bagus sekali ya Bu. Jadi sudah sampai mencari tahu keberadaannya, bahkan sudah mengikuti kegiatannya kalau tidak bersekolah itu dengan siapa, bermain dengan siapa. Nah, ini kita fokus ke siswi aja ya, Nadia ya tadi ya. Sarudin kan alhamdulillah dia sudah datang, tadi sudah ikut ujian. Tadi saya juga sudah temuin Sarudin, tolong ya Sarudin kamu selama 6 hari ini jangan nggak berangkat, ikutin ujian sampai selesai. Ya dia bilang tadi sih iya Bu gitu. Mudah-mudahan sih memang benar-benar ini. Jadi coaching kita fokuskan ke Nadia aja ya, karena berkenaan dengan waktu juga ini sebenarnya bisa juga itu kita bahas juga. Baik. Baik, jadi nanti kedepannya ini bagaimana Bu kelanjutannya, karena Nadianya juga kayaknya belum terlihat ya dengan apa yang sudah dikomitmenkan dengan ibu itu untuk hadir terus ternyata masih berulang terus. Jadi bagaimana tindak lanjut ibu setelah apa yang telah diusahakan sekarang? Apakah nanti akan mendatangi ibunya atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan Bu. Ya baik Bu Rani. Nah tadi kan hari pertama ujian nih, saya cek hari ini ya.
hari ini tadi di ruang dia, ternyata bener Nadia ini nggak ada kan, kalau Sarudin ada. Nah, saya kan penasaran kan, ini udah dibilang kalau Senin itu ujian, maksud saya ikut lo ujian dulu, nanti pindahnya gitu kan. Udah akhirnya saya datengin lah pulang dari sekolah tadi, saya ke rumah mbaknya, karena kalau saya ke rumah bapaknya pasti nggak enak orang, bapaknya pasti kerja. Nah, saya ketemulah sama mbaknya. Ternyata kata mbaknya aja diblokir sama Nadia itu, nggak bisa komunikasi juga. Kan saya nanya, gimana Mbak Nadianya? Ini hari ini mulai ujian loh, Nadianya udah nggak pernah berangkat lagi, kata saya gitu. Saya sudah WA dia, dia bilang sih sekarang ikut ibunya, jauh dari sekolah, terus mau pindah ke Bandar Lampung. Tapi maksud saya ikut dulu loh ujian, kata saya kan bilang sama mbaknya kan. Itu dulu ujian, nanti masalah pindah nanti setelah bagi rapot, kata saya kan. Ini loh Bu, saya aja malah diblokir nomor saya, jadi nggak bisa komunikasi, kata mbaknya segitu. Terus mbaknya ada inisiatif nelpon ibunya Nadia, bukan saya tuh nelpon. Ternyata nggak diangkat, kan. Nah, habis itu ya udah Mbak, saya minta aja nomor ibunya, nanti biar saya hubungin kan gitu. Nah, sama mbaknya dikasih. Nah, itu saya pulang kan, saya pulang sampai rumah baru saya hubungin ibunya. Saya telepon nggak diangkat, terus saya WA. Nah, kan itu ibunya ngomong apa ya, ya itu yang benar kalau memang sekarang Nadia itu ikut beliau, terus tinggalnya jauh dari SMP 1 gitu kan. Tinggalnya sekarang di Bandar Lampung. Terus gimana Bu, kata saya kan. Ya Nadia mau pindah, tapi kalau mau pindah ya nggak bisa sekarang lah, bukan sekarang masih ujian. Dan itu dalam percakapan WA ya. Iya. Kalau bisa tolong Bu, si Nadia ini ikut ujian dulu selama seminggu ini, baru nanti setelah bagi rapot kita urus pindah, kata saya gitu kan. Nggak bisa Bu, nggak ada kendaraan, katanya gitu, jauh nggak ada kendaraan. Nah, saya terus gimana Bu, gitu kan harus ada kejelasan kan. Betul sekali. Terus ya udahlah Bu, keluarin aja Nadia, dia bilang gitu, ibunya balesin. Ya kalau mau keluar juga harus ini kan, ada administrasi kan. Cuman saya nggak mau seperti itu gitu loh, Mbak Bu Rani. Saya nggak mau dia ini keluar. Sampai gitu. keluar, ya. Saya kan masih SMP gitu, kelas 8. Masih kelas 8 ya Bu. Terus Ya. nanti gimana ini upaya Bu Prapti untuk apa ya, membuat Nadia ini tetap sekolah, tetap beraktivitas seperti biasa, sedangkan posisinya memang sedang tidak bersama ayahnya yang dekat dengan sekolah, dan ada dengan ibunya yang agak jauh. Iya, memang kalau rumah ayahnya deket sama sekolahan deket. Cuman karena kondisi sekarang Nadia tinggalnya sama ibunya, saya sih tunggu sampai besok saya lihat besok ibunya kan saya bilang kalau mau keluar ya diurus, cuman kan nanti kalau misalnya memang besok ibunya itu datang ya kami kasih inilah, maksudnya jangan keluar, maksudnya dirayu ya. Dirayu jangan keluar, kalau bisa ya pindah, tapi maksudnya ikut dulu ujian seperti itu, nanti rencana saya gitu. Tapi kalau memang nih sampai nanti nggak datang si ibunya Nadia ini nggak datang, mungkin saya akan cari ke rumahnya si ibunya. Nanti saya cari informasi ke mbaknya di mana rumahnya gitu kan. Saya mau coba si Rayu Nadia untuk bisa ikut ujian susulan. Yang penting ujian kan guru nggak mau ngasih nilai tuh, rapotnya kosong. Ya, betul. Jadi saya nanti misalnya sampai setelah ujian ini selesai Nadia tetap nggak datang atau ibunya juga nggak datang, saya akan mencoba untuk mencari rumahnya ibunya Nadia ini. Saya ingin ketemu Nadia, saya ingin membujuk dia supaya mau ikut ujian susulan biar rapotnya nggak kosong, bisa jadi kalau memang masih mau pindah ya biar bisa pindah ke sekolah yang baru seperti itu. Yang penting jangan sampai dia itu putus sekolah seperti itu. Karena kalau mau komunikasi lewat HP
nggak dijawab, sama di telepon nggak diangkat, di WA juga nggak dibalas sama Nadia, seperti itu. Kurang luas juga ya Bu, kalau komunikasi lewat HP, WA atau telepon itu Iya, memang kurang tepat karena kita nggak bisa merasai gitu apa yang mereka rasakan. Tapi kalau kita ketemu itu kan itu lebih baik sih menurut saya. iya, Nah, jadi rencananya sih seperti kira-kira itu. kapan itu Bu yang mau memang arah ke ibunya Nadia komunikasi untuk itu? Apakah dalam waktu dekat ini, besok-besok ini atau memang benar-benar mau nunggu selesai ujian ditunggu dulu kehadirannya atau gimana? Lihat besok dulu, ini Bu Rani, kira-kira besok ibunya datang enggak. Kalau memang misalnya nggak datang, mungkin saya akan konsultasi dulu sama guru BK yang mengurus kelas 8 gitu. Nanti gimana solusinya, nanti coba kami musyawarahkan untuk Nadia ini. Jadi saya nanti berkomunikasi dulu sama Ya. si Oke, baik. Jadi nggak ini ya, tindak lanjutnya juga nggak dilakukan sendiri ya, dengan enggak, pendampingan dengan guru BK. BK. Iya. Bagus sekali itu, Bu. Apa ada kemungkinan untuk mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, Ibu, tentang siswa ini? Atau masih ke Eh, BK dulu? eh, ke BK dulu, nanti kalau memang sampai nggak ada solusi yang ini tepat ya mungkin kami nanti ke Paskom seperti itu. Ya, karena ini memang posisi sudah di akhir ya, di semester, jadi Iya, mau sayang memang nggak diselesaikan sampai ujian. iya. Mm-mm. Baik. Kemudian untuk penanganan sendiri untuk ke Nadianya ada rencana tindak lanjutnya nggak Bu? Karena ini tadi yang disampaikan kan baru hanya sampai menemui orang tuanya ya. Kira-kira kalau ke Nadianya itu sebenarnya masih mau sekolah apa enggak gitu lanjutannya? Mau ada komunikasi untuk itu enggak dengan Nadianya? Sebenarnya kalau untuk masalah Nadia ini sebenarnya kompleks sekali ya Bu ya. Iya. Dia ini apa ya, selain males juga semangat belajarnya juga udah nggak ada sih sebenarnya ya Bu. Cuman saya pengen lah istilahnya membujuk dia gitu kan. Istilahnya ayo sayang masa depan kamu Mm-mm. eh, paling nggak ya SMA lah gitu. SMP nanti lanjut SMA gitu kan. Orang sarjana aja kan susah nyari kerja masa Iya. nggak lulus zaman sekarang gitu kan. Ya mungkin kalau sekarang kan karena bisanya komunikasi lewat HP nggak bisa ya mungkin nanti nunggu eh, gimana saya sama BK nanti eh, komunikasi sama Nadia misalnya menemui langsung Nadia gitu ke mencari informasi rumah Iya. ibunya gitu rumahnya. Mungkin yang terakhir ini ya Bu, pertanyaan terakhir yang saya ingin tahu nanti bagaimana Bu Prati membangun komunikasi untuk membuat Nadia ini bersemangat belajar yang memang sesuai dengan keinginannya Bu Prati untuk Nadia ini tetap bersekolah melanjutkan sampai dengan tingkat jenjang SMA. Iya Strateginya nanti gimana ini Bu? yang jelas ya saya harus nyari dulu alamatnya si ibunya Nadia ini ya karena memang komunikasi lewat handphone juga nggak bisa, dia nggak mau ngangkat telepon saya, nggak mau balas WA saya. Jadi eh, ya saya harus ketemu Nadia, saya coba saya arahin dia kalau pendidikan itu tuh penting banget gitu lah. Memang kesuksesan orang itu nggak dilihat dari pendidikan ya, misalnya oh sarjana gitu pasti sukses enggak, yang nggak sekolah juga bisa sukses, tapi kan pendidikan itu salah satu jalan untuk menuju sukses seperti itu. Jadi nanti Betul saya sekali. berikan arahan kalau sudah bisa bertemu dengan Nadia. Saya juga nanti akan kan dia punya teman sekelas yang akrab ya. Saya nanti minta tolong dia. Mungkin kan kalau temennya masih bisa WA atau telepon sama Nadia. Nah, saya nanti bisa pendekatan sama temennya itu minta tolong biar bisa komunikasi sama Nadia. Itu sih. Baik, terima kasih Bu. Ini karena berkenaan dengan waktu ya, dengan pergantian kegiatan kita. Cukup sekian, mungkin nanti bisa kita lanjutkan coaching di sesi selanjutnya ya Bu. Iya, Terima Bu. kasih Bu Prati. Mudah-mudahan apa yang sudah kita komunikasikan hari ini dapat menambah apa ya rencana tindak lanjut Bu Prati dalam permasalahan ini.
Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Prati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi